Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Zufaira. Selamat siang para sahabat, khususnya rekan-rekan pendidik dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, pada tanggal 13 Juli nanti adalah hari pertama sekolah. Namun sesuai dengan SKP yang terbit pada tanggal 15 Juni kemarin, SKP 4 Menteri, bahwa wilayah yang masih di zona kuning, zona oranye, apalagi zona merah, itu dilarang melakukan pembelajaran secara tatap muka. Oleh karena itu, masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2020-2021, dengan sangat terpaksa masih kita laksanakan dengan secara daring. Oleh karena itu, bagaimana cara mengkonsep MPLS di masa pandemi ini? Meskipun peserta didik di rumah, namun bagaimana materi tersampaikan tetap menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, pada video kali ini kami menawarkan sebuah konsep, konsep MPLS bagi SMP maupun SMA. MPLS ramah anak, sehat, dan bersama keluarga. Bagaimana isinya? Tonton terus video ini sampai akhir. Pada video kali ini kita bagi menjadi 4 pembahasan, pendahuluan, konsep, materi, dan bagaimana strategi pelaksanaan MPLS di masa pandemi ini. Yang pertama pendahuluan, nanti ada latar belakang, pemilihan tema, dasar hukum, ada prinsip, tujuan, kendala, waktu, pelaksanaan, dan tempat. Kemudian konsep, konsep yang kami tawarkan itu MPLS ramah anak, sehat, dan bersama keluarga. Tentunya sedikit mengenalkan mengenai bagaimana konsep sekolah ramah anak. Kemudian nanti mengutamakan penghargaan, bukan hukuman, pendidikan keluarga, kemudian bagaimana konsep MPLS ramah anak, sehat, bersama keluarga itu. Kemudian ada materi-materi yang bisa kita sajikan dalam MPLS ini. Yang pertama tentunya mengenai lingkungan sekolah kita. Kemudian bagaimana pencegahan COVID-19, supaya anak-anak baru kita semuanya tahu. Kemudian keamanan lingkungan, pengenalan pembelajaran daring. Yang poin A, latar belakang, MPLS ini dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 menetapkan pengenalan lingkungan sekolah dimasukkan untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan tujuan pendidikan nasional sendiri mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan menjadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Di antara materi MPLS ini mencakup pengenalan program, sarana, dan prasarana sekolah, cara belajar yang efektif, penanaman konsep, pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. Di tengah pandemi COVID-19 ini mengharuskan pelaksanaan MPLS secara daring. Bagi daerah yang sudah dinyatakan zona hijau, boleh diperbolehkan mengadakan MPLS secara tatap muka. Itu pun jika sudah memenuhi unsur protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi daerah yang masih berada di zona oranye, kuning, dan merah, maka dilaksanakan MPLS secara tatap muka. Nah, kemudian dalam rangka mewujudkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 di atas, maka penyelenggaraan MPLS di sekolah harus melakukan kegiatan yang bermanfaat, edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Sebaliknya dilarang mengarah pada perpeloncoan atau tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemilihan tema, nah ini tema yang kami sarankan dalam MPLS yang tahun ini. Tema yang bisa kita terapkan diantaranya menggali potensi diri dalam mengenali lingkungan sekolah dari rumah. Nah ini bisa untuk tema yang pertama Kalau tidak kenali lingkungan sekolahmu meski dari rumah bisa. Kemudian mengenali lingkungan sekolah dengan mengedepankan sikap kompetitif dan produktif dari rumah. Ini contoh saja Contoh bisa Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kembangkan sesuai dengan karakter sekolah masing-masing. Kemudian dasar hukum ini ada 6 tidak perlu kami sampaikan. Yang jelas yang perlu kita ketahui, semua kegiatan yang kita laksanakan dalam MPLS ini bersumber dari Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah. Selebihnya aturan mengenai daerah masing-masing, bagaimana konsep MPLS itu dilaksanakan. Kemudian prinsip penyelenggaraan MPLS pada tahun ini dilaksanakan dengan menyenangkan tentunya meski dari rumah masing-masing peserta didik. Nah ini tentunya tidak mudah membutuhkan tenaga, pikiran bagaimana mengkonsep MPLS ini dengan semenarik mungkin karena bayangkan minimal peserta didik kita lebih dari 100 Kalau di sekolah saya ini ada 288 hampir 300. Ini tentu pekerjaan yang tidak mudah.
Kemudian MPLS tidak menjadi beban bagi peserta didik baru, ya, terkait dengan kuota, kemudian pelaksanaan, metode yang diterapkan di sekolah masing-masing. Nah, prinsipnya ini jangan menjadi beban, ya. Harus membayar sekian, sekian ratus ribu. Nah, itu sebenarnya jangan. Kemudian kesehatan dan keselamatan peserta didik dan tenaga kependidikan, bahkan keluarga dan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MPLS. Kemudian tujuan MPLS dilaksanakan ini yang pertama, menyiapkan peserta didik baru untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan satuan pendidikan tersebut. Ya, karena memang anak baru memang harus dikenalkan bagaimana kultur sekolah itu, bagaimana aturannya, bagaimana cara belajar di sekolah tersebut. Kemudian bagi sekolah, MPLS adalah sarana untuk mengetahui potensi-potensi diri peserta didik yang terkait dengan akademik maupun yang non-akademik. Kemudian membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, mencakup aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Kemudian menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru, termasuk penyesuaian pembelajaran masa pandemi COVID-19. Tentunya sekolah mempunyai cara dan metode masing-masing dalam pembelajaran daring. Nah, oleh karena itu semua peserta didik baru juga harus menyesuaikan dengan pola pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Kemudian mengembangkan interaksi positif antar peserta didik dan warga sekolah lainnya. Kemudian menumbuhkan perilaku positif peserta didik baru. Kemudian dari semua apa yang diamanatkan oleh Permendikbud ya tahun 2016 ini kendalanya apa? Jelas kondisi sekarang ini ya, kondisi pandemi Covid ini mengharuskan banyak pendekatan secara sistemik maupun teknis mengenai pengelolaan MPLS di tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian waktu pelaksanaan ya, MPLS dilaksanakan pada awal masuk tahun pelajaran ya, dilaksanakan maksimal 3 hari. Jika awal pembelajaran nanti itu 13 Juli 2020, maka MPLS dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15 Juli 2020. Nah, itu untuk waktunya ya. Untuk mengenai tempat dilaksanakan secara daring, online maupun luring atau offline, dalam jaringan, luar jaringan. Ya, ini sekali lagi tergantung dengan sekolah masing-masing, tergantung kebijakan wilayah masing-masing. Bisa dikombinasikan antara model daring dengan luring, sebagaimana nanti konsep MPLS yang akan kami tawarkan. Bagaimana konsep MPLS masa pandemi COVID-19? Nah, yang pertama adalah mengedepankan sekolah ramah anak. Ya, apa saja komponen-komponen yang perlu kita kedepankan dalam MPLS mengenai sekolah ramah anak? Ya, komponen yang harus mereka ketahui adalah yang pertama, komitmen sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan ramah anak. Ya, diantara kesehatan anak selama berada di sekolah, komitmen untuk membebaskan anak dari tindak bullying, kemudian kebijakan untuk menerapkan pendidikan karakter, penataan lingkungan, dan berbagai program untuk kepentingan termasuk bagi anak-anak lainnya. Kemudian komponen yang kedua, ini pelaksanaan proses belajar yang menyenangkan. Ini komitmen sekolah ramah anak, ya, belajar yang menyenangkan, baik daring maupun pembelajaran tatap muka. Ditandai dengan apa? Tandanya adalah penerapan disiplin positif, ya. Proses komunikasi dua arah pada waktu kegiatan belajar mengajar yang bisa terlihat misalnya dalam bentuk partisipasi anak untuk terlibat langsung dalam setting kursi di kelas, setting suasana kelas. Semua guru menjadi teladan dan mengingatkan kepada anak akan hal-hal yang berkaitan dengan etika dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah sarana prasarana ramah anak. Ya, ini anak-anak juga harus tahu. Ya, sarana dan prasarana yang ramah anak itu seperti apa? Di sekolah tersebut sudah ada atau belum? Sudah dilengkapi atau belum? Ya, misalnya kantin harus sehat. Kemudian makanan yang disajikan juga harus makanan sehat, tidak boleh mengandung zat yang membahayakan ya. Kemudian WC dipastikan juga bersih, ada air yang mengalir, penerapan cukup. Anak-anak diajarkan serta diingatkan untuk selalu menyiram WC, ini untuk kebersihan juga ya. Kemudian adanya partisipasi anak, terlihat dari adanya anak yang masuk ke dalam struktur tugas ya. Dalam sebuah sekolah tersebut dibuat surat keputusan dari kepala sekolah masuk dalam struktur kepengurusan sekolah ramah anak. Nah, ini melibatkan anak juga ya. Jadi anak-anak diajak untuk menjaga lingkungan sekolah supaya tetap ramah. Kemudian partisipasi orang tua, dunia usaha, lembaga masyarakat dan alumni ya dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah masyarakat mendapat dukungan. Dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah mendapat dukungan dari orang tua, dunia usaha, lembaga masyarakat dan alumni dalam merealisasikan semua program-program sekolah. Kemudian
mengutamakan penghargaan ya, bukan hukuman. Penghargaan atau pujian diberikan kepada peserta didik manakala prestasinya baik maupun kurang baik kinerjanya. Kemudian kalau hukuman ya ini diartikan sebagai sanksi ya. Biasanya dilakukan ketika apa yang menjadi target tertentu tidak tercapai atau ada perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diyakini oleh sekolah tersebut ya. Kemudian lebih mementingkan penghargaan daripada hukuman ya, apalagi sekolah ramah anak ya, tidak ada hukuman akan tetapi sebuah sanksi yang mendidik ya, itu kita hindari, hukuman-hukuman fisik terutama ya kita hindari. Kemudian konsep penghargaan dalam MPLS ini bagaimana ya, sebuah konsep ya dimana selama pelaksanaan MPLS lebih ditekankan kepada penghargaan atas segala capaian yang dilakukan peserta didik, bukan hanya terfokus pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan pemberian hukuman tertentu. Kemudian konsep ini mengajak dan membelajarkan peserta didik untuk selalu berpikir positif dan selalu fokus pada kebaikan. Jadi fokus di penghargaan bukan hukuman. Kemudian kebutuhan-kebutuhan apa saja peserta didik baru itu ketika di sekolah nantinya ya. Para siswa mereka butuh rasa aman ya, rasa memiliki, harapan, kehormatan, kesenangan. Mereka juga butuh kompetisi ya. Dari kebutuhan rasa aman apa yang bisa dilakukan oleh sekolah ya, sekolah menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kemudian perhatian dari guru dan teman berupa penerimaan, perhatian, penghargaan, pengakuan, dan kasih sayang tentunya ya. Kemudian harapan ya, memastikan kemajuan belajar, membantu meningkatkan prestasi. Nah, itu tugas pendidik, tenaga kependidikan. Perlakuan peserta didik sebagai anggota kelas atau sekolah yang kompeten dan berharga. Ya, arahkan dan tugaskan peserta didik untuk melakukan tugas yang penting dan jagalah kesepakatan. Nah, ini juga penting ya untuk menjaga kehormatan anak didik kita nantinya. Kemudian untuk kebutuhan kesenangan, berilah kegiatan yang menyenangkan. Berikan kesempatan untuk belajar kelompok, tingkatkan rasa humor ya. Kemudian untuk kebutuhan kompetisi, hubungkan pengetahuan dengan situasi sehari-hari. Berilah kesempatan untuk menunjukkan pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian pendidikan keluarga, ya ini juga sangat penting, ya makanya menjadi salah satu yang mendasari adanya konsep tahun ini dalam masa pandemi ini. Kemudian apa yang harus diketahui dari pendidikan keluarga ini, bahwa sebagaimana yang sudah kita ketahui, keluarga adalah bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh suatu keturunan ya, yakni kesatuan antara ayah, ibu, anak, dan merupakan kesatuan yang kecil dari bentuk-bentuk kesatuan keluarga. Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sesuai dan dipersiapkan untuk kehidupan anak-anak itu di masyarakat kelak. Kemudian pendidikan keluarga di sekolah mampu menjadi wadah untuk mensinergikan peran di serta sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menumbuh kembangkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik dianggap sebagai program yang paling cocok dalam membangun 3 pilar kemitraan ya, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pelaksanaan MPLS masa pandemi ini ya secara daring ini tidak lepas dari peran sebuah keluarga. Ayah, ibu di rumah juga harus mendampingi ketika proses pelaksanaan MPLS ini. Sempatkanlah meskipun waktu ini sangat sulit, tapi waktu yang diberikan orang tua meskipun sebentar ini sangat mendukung proses pelaksanaan MPLS terutama bagi anak ya. Kemudian pelibatan keluarga dalam proses pembelajaran di sekolah atau kegiatan-kegiatan sekolah termasuk MPLS antara lain meningkatkan kehadiran peserta didik di satuan pendidikan ya, selalu mengingatkan untuk kehadiran. Kemudian mengurangi perilaku destruktif mengganggu pada anak. Sikap dan perilaku anak lebih positif, meningkatkan kebiasaan belajar anak, meningkatkan prestasi akademik anak, meningkatkan keinginan anak untuk melanjutkan satuan pendidikan dan lain sebagainya. Bisa Anda pahami nanti di PowerPoint ini, bisa di-download di deskripsi. Kemudian selanjutnya, nah ini model sederhana kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keluarga, ya, satuan pendidikan, masyarakat, ya. Masyarakat bermanfaat kepada peserta didik, keluarga, satuan pendidikan juga. Sehingga peserta didik ini pada 3 komponen ini bisa belajar secara efektif dan sinergis. Selanjutnya, bentuk kemitraan yang dapat dilakukan antara lain penguatan komunikasi 2 arah ya, pendidikan orang tua, kegiatan sukarela, belajar di rumah, dan kolaborasi dengan masyarakat.
bentuk pelibatan orang tua dalam pendidikan keluarga, seperti pertemuan dengan wali kelas, mengikuti kelas orang tua, hadir sebagai narasumber dalam kelas inspirasi, membantu proses belajar peserta didik di rumah, dan menyelenggarakan pentas kelas pada akhir tahun pembelajaran. Ya, salah satu hal yang penting dalam pembelajaran pengenalan lingkungan sekolah dari rumah adalah dukungan orang tua. Ya, kita pastikan juga kalau tanpa dukungan orang tua, anak dalam mengikuti MPLS pada moda daring ini tentunya tidak akan efektif. Kemudian bentuk nyata dari dukungan orang tua tentunya mengenai hal ibadah, sarapan bersama sebelum beraktivitas, berpamitan ya sebelum bepergian, menyambut anak saat pulang sekolah, dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu bentuk nyata. Kemudian konsep MPLS ramah anak, sehat, dan bersama keluarga. Nah, ini yang menjadi konsep yang kami tawarkan. MPLS tahun ini seluruh kegiatan diikuti oleh peserta didik dari rumah masing-masing, dikendalikan dan dievaluasi oleh panitia dari sekolah. Panitia akan mendata seluruh peserta didik baru tersebut, kemudian akan dibuatkan wadah komunikasi secara online, baik grup WA dan lain sebagainya. Jadi sebelum adanya proses MPLS berlangsung itu sebelumnya dikumpulkan dulu, ya, dikumpulkan di grup WA atau grup yang lain lah. Yang penting mereka semua terwadahi. Ya, tahap awal yang dilakukan setelah terbentuknya grup tersebut adalah kegiatan pra-MPLS, yaitu demo ekskul, ya, pengenalan ruang, pengenalan tenaga pendidik, kependidikan lewat video dan vlog video, serta penjelasan tentang peraturan selama MPLS. Ya, kan tidak bisa bertemu langsung. Demo ekskulnya ini kan banyak ya, ekstranya ini banyak. Bisa diambil dari video-video sebelumnya, ya, sebelum COVID ini, ketika latihan, ketika bertanding di kejuaraan dan lain sebagainya. Nah, itu ditampilkan saja. Kemudian komponen evaluasi dari pelaksanaan MPLS ini juga jangan membuat anak ini cenderung bosan menjadi pendengar saja. Harus ada korelasi interaktif ya antara sekolah dengan peserta didik. Nah, sehingga butuh evaluasi ya. Komponen yang akan dilakukan ya misalnya tentang kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, sopan santun, gotong royong, percaya diri, kepedulian, dan toleransi. Ini bisa kita evaluasi ya. Peserta akan berkompetensi melakukan perbuatan baik di rumah masing-masing, ya, yang setiap saat akan direkam dan dikalkulasi oleh panitia selanjutnya. Peserta akan melakukan evaluasi diri beserta orang tuanya. Nah, bentuk-bentuk yang seperti ini jarang kita lakukan, ya. Dari sekolah kasih tugas, ya, kasih tugas entah itu melalui media WA, ya, atau jasa kurir, pos, ya, kemudian apa saja yang harus dilakukan, ya. Seperti ini tadi, ya, berdasarkan dukungan nyata ini tentang ibadah, ya, tentang kegiatan di rumah, kegiatan belajarnya, kemudian keunggulan apa yang dimiliki dan lain sebagainya, ya. Itu nanti bisa dievaluasi. Kemudian setiap hari akan diumumkan, ya. Jadi kalau 3 hari, ini 1 hari kelas A sekian, ya, totalnya. Kemudian kelas B juga sekian totalnya. Ini ada yang terbaik siapa, si A, B, C, dan seterusnya. Setiap hari diumumkan itu lebih baik, kalau tidak pas di akhir, ya, akhir MPLS. Kemudian kegiatan MPLS ini tentu tidak sepenuhnya dilaksanakan secara daring, ya. Bisa kalau di zona hijau, atau hal yang terpenting dari penyelenggaraan MPLS ini adalah kesehatan dan keamanan peserta didik, ya, terutama dari penularan penyebaran virus COVID ini. Kemudian ada beberapa skenario yang bisa ditawarkan, ya. Nah, ini coba. Skenario 1 sampai ada 9 skenario, ya. Yang skenario 1, peserta didik tidak memiliki gawe. Ini bagaimana kalau peserta didik ini tidak mempunyai jaringan internet, punya HP tapi tidak punya kuota misalnya. Panitia dapat menyiapkan bahan materi MPLS dalam bentuk printout, ya, kemudian diberikan kepada orang tua melalui kurir, ya. Ini mau bagaimana lagi, kita tidak bisa memaksakan kondisi anak didik kita, ya, di rumah, ya, apalagi masa pekerjaan yang serba sulit saat ini, ya. Kita menyesuaikan saja lah kondisi mereka di rumah bagaimana.